Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng panggihan malih para siswa ugi para panyarsa wonten ing Hamzah BSC Channel. Nah, samenika samangke para siswa sekalian, Pak Hamzah badhe ngejak para siswa sekalian nggih menika tutorial menulis aksara Jawa. Mengalih aksarakan dari aksara bertulisan huruf Latin ke dalam aksara Jawa. Apakah para siswa sudah bisa semua? Jika belum bisa, silahkan simak video berikut ini. Sumangga. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nuwun sewu Pak Hamzah, kula badhe nyuwun pirsa cara menulis aksara Jawa. Nggih, Mas Hendi, matur suwun sanget sampun nyuwun pirsa dhateng Pak Hamzah bab menulis aksara Jawa ya. Mas Hendi saged dipun tingali wonten ing mriki nggih, menika wonten pinten-pinten tembung yang menggunakan bahasa Jawa tetapi menggunakan tulisan Latin ya. Para pamirsa ugi para siswa sekalian bisa melihat di kertas ini ya. Silakan di sini. Tembung yang pertama adalah tembung ono. Nah, ini menggunakan kata berbahasa Jawa ana. Nah, ini cukup menggunakan aksara legena. Bagaimana cara menulisnya? Kita mengambil dari aksara ho. Nah, kemudian aksara no. Nah, perhatikan baik-baik. Cara menulis aksara Jawa tidak perlu diberikan spasi. Membacanya adalah ono, tulisannya adalah hana. Kemudian kata yang nomor 2 adalah loro ya. Kita cukup menulis huruf Jawa lo, kemudian ro. Nah, loro. Perhatikan lagi para siswa sekalian, di sini kita akan menulis koco ya, kata benda. Nah, perhatikan cara menulisnya jangan sampai kita terputus ya latihannya. Satu tarikan satu huruf. Nah, perhatikan baik-baik. Ko, kemudian tarik lagi. Nah, jangan sampai terputus. Koco. Kemudian tembung yang keempat atau kata yang nomor 4 adalah dodo. Nah, ini menggunakan DH ya, karena di dalam aksara Jawa itu ada do tanpa H dan juga ada do yang menggunakan H, karena itu bisa mempengaruhi arti nanti ya. Dodo kita berarti menggunakan dua huruf yang sama, satu tarikan DH. Ini menjadi dodo. Kemudian yang kelima adalah noto ya, sama satu ketarikan. Nah, kemudian satu tarikan. Kemudian yang keenam adalah nolo ya. Satu tarikan juga, perhatikan. Nah, kemudian lo satu tarikan juga, jangan sampai terputus. Nah, ini adalah contoh beberapa kata yang memiliki arti baik kata kerja, kata sifat maupun kata benda yang kita ambil dari aksara ngelegeno yang berjumlah 20. Selanjutnya Mas Hendi dan juga para siswa sekalian yang melihat menyaksikan channel Hamzah BSC pada kesempatan hari ini ya, yang kedua adalah di sini sudah menggunakan sandangan tetapi belum menggunakan pasangan aksara Jawa. Kita perhatikan nomor 1 ada 5 kata, contohnya adalah tuku. Kita tulis dulu huruf aksara Jawa yaitu aksara to. Nah, kemudian kita sambung langsung, jangan sampai terputus, suku. Nah, ini tu. Kemudian aksara ko. Nah, suku. Nah, ini berbunyi tuku. Kemudian yang ke B adalah seneng. Kita tulis dulu aksara so. Nah, tulis jangan sampai terputus. Kemudian sandangan apa? Itu pepet ya. Kita tulis di atasnya. Nah, besar. Kemudian
no, kita tulis aksara no, kita berikan sandangan pepet, kemudian adalah sandangan cecak. Nah, kalau ada sandangan pepet kemudian digabungkan sandangan cecak, maka menulisnya di dalam sini anak-anak sekalian. Nah, perhatikan. Nah, ini seneng. Kemudian yang C, seger, sama ya, tulisnya aksara so, kemudian pepet, kemudian go, kemudian pepet. Nah, di sini ada pepet ditambahkan dengan sandangan R atau layar, maka tidak boleh ditaruh seperti tadi di dalam, tetapi di luar seperti ini anak-anak sekalian. Nah, menjadi seger. Kemudian yang D, sate. Ingat, sate, berarti taling ya. Dari kata dasar taling berarti sate. Aksara so menulisnya jangan sampai terputus. Kemudian taling, taruh di depannya, kemudian to. Nah, ini menjadi sate. Perhatikan anak-anak, menulis taling ini sama ya, sejajar, kemudian di sini ditarik ke bawah, sate. Nah, kemudian yang E, mirsani. Nah, ini menggabungkan dua jenis sandangan, yaitu sandangan swara dan juga sandangan apa tadi? Itu adalah sandangan apa? Panyigering wondo atau mengakhiri suku kata. Nah, di sini kita tulis M, tarik, kemudian I, kemudian layar R, nah, mir ini, kemudian sa menika S, kemudian no, menjadi mirsani. Oke ya, ini adalah kata berbahasa Jawa yang sudah menggunakan sandangan aksara Jawa. Nah, selanjutnya adalah kalimat berbahasa Jawa atau ukara basa Jawa yang menggunakan sandangan aksara Jawa tetapi belum menggunakan pasangan. Perhatikan baik-baik anak-anak sekalian. Karena ini sebuah kalimat, maka kita menuliskannya adalah menggunakan diawali dengan adeg sebagai penanda satu kalimat. Anak-anak sekalian, di sini kita menggunakan aksara Jawa terlebih dahulu. Kita tidak perlu menggunakan aksara swara dan juga huruf murda terlebih dahulu karena pada materi sebelumnya kita belum mempelajari materi tersebut ya, anak-anak sekalian. Nah, aku itu adalah ditulis H. Nah, ini H dibaca A, kemudian ko. Nah, biar mendapatkan suku aku. Ingat baik-baik, tidak perlu ada spasi untuk aksara Jawa. To, kemudian ko, tuku, kemudian so, kita tulis sini. Berarti pepet ya. Pepet, sego, membacanya sego ya, hati-hati. Megono, berarti me berarti apa? Pepet go no. Nah, di sini jangan lupa tanda titik adalah podo lungsi. Nah, seperti ini. Kemudian ya, ibu dahar serabi ingkang dahar menika ibu menawi mangan lan nedha sinten berarti subjeknya kula nggih. Nah, ibu ampun sope dipun paring adeg-adeg rumiyin. Nggih, aksara H lajeng dipun paringi wulu, lajeng aksara Ba dipun paring napa? Suku. Dahar berarti migunakaken menapa? DH nggih. Da. Lajeng H melih mriki. Lajeng R menika menapa? Layar. Lajeng menapa? S nggih, so. Nah, wonten menapa menika sandangan yanjana seselan. Nah, cakra. Nah, sra lajeng ba melih. Nah, lajeng dipun paringi wulu. Ibu dahar srabi ampun supe tanda baca titik menika padha lungsi. Nah, menika kala wau tembung ukara. Tembung menika kata, ukara adalah kalimat yang menggunakan bahasa Jawa, menggunakan sandangan aksara Jawa. Nah, selanjutnya
ya Mas Hendy dan juga para siswa sekalian. Yang ketiga adalah kalimat berbahasa Jawa yang nanti sudah menggunakan sandangan, pasangan, dan juga di sini ada mengandung angka Jawa. Kita tulis pelan-pelan di sini. Aku lunga menyang sawah. Aku lunga menawi bapak berarti menapa? Tindak nggih. Aku kita tulis dulu adeg-adeg sebagai penanda penulisan kalimat. Aku berarti H, kemudian K, kemudian U. Nah, kemudian apa lagi? L. Kemudian suku, kemudian aksara ngo, aku lunga, dan aksara mo, ya, me, berarti pepet, me, kemudian aksara nyo, nah, kemudian menyang nggih, sawah, sa, lajeng aksara wo, kemudian akhir apa? H, berarti menggunakan wignan. Sandangan menapa kalau mau panyegegeng wondo sawah. Ya, kemudian kasih tanda baca titik. Nah, yang kedua ini sangat penting para siswa sekalian ya. Simbah tindak dateng Sabin. Kita lihat bareng-bareng di dalam kata simbah apakah terdapat huruf yang mati di sini atau huruf konsonan. Nah, kita tandai dulu adalah M, kita tandai dulu. Ya, kemudian H. Nah, kata yang pertama. Kemudian kata yang kedua, tindak, huruf yang mati kita tandai N, K. Datang kita tandai terlebih dahulu eng. Kemudian yang terakhir adalah N. Nah, yang selanjutnya anak-anak sekalian, setelah kita tandai ini nanti untuk mempermudah kita mengalih aksarakan ke dalam aksara Jawa. Di depan huruf M itu ada huruf apa? Huruf B. Kita tandai dulu sebagai tanda panah. Nah, jika M ini tidak terdapat sandangan, maka huruf B ini nanti harus menjadi pasangan aksara Jawa, ya. Kemudian huruf mati kedua atau konsonan kedua adalah H. Apakah huruf H ini terdapat sandangan? Ada ya, yaitu sandangan wignan, sandangan ho. Maka nanti ini tidak harus menjadi pasangan karena masih bisa diselamatkan oleh sandangan. Kemudian yang kedua adalah N. Apakah N terdapat sandangan? Tidak ada ya. Jika tidak ada, maka huruf D ini nanti menjadi pasangan. Ya, kemudian huruf K. Ya, apakah huruf K ini ada sandangan? Tidak ada ya. Jika tidak ada, maka DH ini nanti menjadi pasangan aksara Jawa. Kemudian eng, apakah eng ada sandangannya? Ada ya, yaitu sandangan cecak. Maka huruf S tidak menjadi pasangan aksara Jawa. Kemudian N, karena N ini terakhir maka tidak perlu menjadi pasangan karena sudah tidak ada tembung di setelahnya. Nah, kita langsung eksekusi. Kita langsung alih aksarakan. Nah, kita tulis terlebih dahulu tanda adeg-adeg aksara S ya. Anak-anak boleh melihat di Google atau melihat menggunakan pepak untuk mempermudah, tidak apa-apa. Kita kemudian tulis dulu, kemudian aksara M, jangan bingung. Kemudian kita sudah tandai panah, berarti pasangan apa tadi? Pasangan bo ya. Nah, pasangan bo tulis di sini di bawahnya. Kemudian ini tadi apa? Sandangan wignan. Nah, simbah. Kemudian to, kita tulis. Kemudian I. Kemudian aksara N, no, kita tulis. Nah, kemudian pasangan do ya, tadi sudah tanda panah. Nah, kita sambung di sini. Kemudian ko. Nah, ini sudah berbunyi simbah tindak. Kemudian karena ini mati ya, tadi ini yang tanda panah menjadi pasangan ya. Pasangan DH kita tulis di bawahnya. Nah, kemudian aksara to kita tulis di sini tanpa spasi anak-anak, jangan lupa. Kemudian ini eng kita taruh di sini karena ini ada sandangannya. Kemudian so kita tulis sa. Kemudian B,
ya. Kemudian ulu, kemudian n ya. Karena ini di akhir kalimat, supaya ini mati tanpa ada pasangan, maka menggunakan sandangan apa anak-anak? Sandangan pangkon atau sandangan paten. Nah, ini tanda titik. Tadi sandangan pakon di dalam materi juga bisa menjadi podo lingso atau tanda baca koma. Untuk supaya jadi podo lungsi, maka cukup diberikan satu. Ini sudah menjadi tanda baca titik. Oke, yang ketiga yang terakhir ya, anak-anak sekalian, ibu mundut gendis. Mundut itu artinya adalah membeli. Kalau tumbas itu sinten kulo ya, atau kulo tuku boleh ya. Kita langsung saja kita tandai dulu ibu. Kata ibu itu bebas ya, hurufnya hidup semua. Mundut. Nah, ini ada n yang mati, kemudian t menjadi konsonan, kemudian n, kemudian s ya, kemudian n lagi. Nah, ini adalah nanti angka. Nah, yang strip ini seperti tadi di atas kita tandai panah dulu karena n tidak ada sandangan. Setelah t, g kita tandai panah. Setelah n, dh kita tandai panah. Setelah s, r kita tandai panah. Ya, setelah n. Nah, ini nanti karena ini angka Jawa, maka kita tidak perlu menggunakan pasangan aksara Jawa. Langsung kita alih aksarakan ya anak-anak sekalian. Nah, kita kasih tanda baca dulu. Nah, kemudian kita tulis i menggunakan ho. Nah, kemudian ulu i, kemudian bo, ya, kemudian suku ibu, kemudian mo, kita suku, kemudian no, ya, jangan lupa yang tanda panah menjadi pasangan ya tadi ya, kemudian ini seperti ini. Nah, kebetulan ini pasangan mendapatkan sandangan, kita tarik sini langsung, kemudian to, nah kita tulis pasangan go, kita taruh sini bawahnya maka tidak boleh di sini tapi di atasnya anak-anak sekalian karena tidak bisa gandeng menyambung. Kemudian no, nah kemudian pasangan dh lagi, nah tidak boleh di sini tapi di atasnya sini. Kemudian aksara so, nah ini re, maka tidak boleh menggunakan ro dibebet tapi menggunakan pasangan po kemudian dicoret ya, re, kemudian ge, kemudian no, kita kasih ulu di sini, kemudian po, kita kasih suku, kemudian no. Nah, karena ini di sini adalah sedoso ewu, ini adalah apa anak-anak sekalian, angka Jawa, maka kita nanti menggunakan angka. Nah, di sini kita pangku dulu anak-anak sekalian. Nah, kita pangkuan dulu ya. Kemudian kita kasih tanda podo angkat seperti ini. Sedoso ewu berarti berapa nolnya? 4 ya. Kita kasih angka 1 ya. Kemudian apa anak-anak sekalian? Bisa kasih 04, 1, 2, 3, 4. Nah, karena ini ada podo lungsi, maka seperti keterangan tadi tidak perlu dikasih podo pangkat lagi, cukup seperti ini. Nah, demikian ya anak-anak sekalian berkaitan dengan mengalih aksarakan dari aksara Latin ke aksara Jawa ya. Sekian, semoga anak-anak paham. Apabila masih ada pertanyaan, nanti boleh ditanyakan di kolom komentar atau boleh bertanya kepada Bapak Ibu guru sekalian. Terima kasih. Oke, para siswa sekalian, kalau mau sampun ningali video tutorial menulis aksara Jawa, sumangga para siswa sekalian saged gladen utawi latihan wonten ing ngriyanipun piyambak-piyambak, silakan ditulis kalimat-kalimat berbahasa Jawa yang menggunakan aksara Latin, kemudian para siswa sekalian bisa alihkan ke dalam aksara Jawa. Terima kasih untuk pertemuan hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.